Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati Bapak Abdul Halim Ansor Askom Mkom, pelajaran Data Warehouse. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Pendekatan Pengembangan Data Warehouse, lanjutan analisis kebutuhan Data Warehouse. Konstruksi Data Warehouse. Proses membangun Data Warehouse dimulai dengan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Database Management System, perangkat lunak ETL atau Extract Transform Load, dan perangkat lunak lain yang diperlukan. Kemudian buat database data warehouse dengan menjalankan Data Definition Language atau DDL dari model data fisik. Setelah semua sumber data dan database data warehouse siap terhubung ke alat ETL, pekerjaan ETL akan dibuat dan diproses untuk mengubah dan memindahkan data yang diperlukan dari sumber data ke database data warehouse database. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan physical data model yaitu ada database partition group, yang kedua ada buffer pool and table space, yang ketiga ada table, yang keempat ada indexes, yang kelima ada range partition table, yang keenam ada multidimensional clustering atau disingkat MDC table, yang ketujuh ada materialized query table MQT. Implementasi development data warehouse. Setelah konstruksi data warehouse dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan data warehouse pada organisasi atau perusahaan deployment. Pada tahap deployment ini, yang dilakukan adalah load data pada database data warehouse. Untuk pertama kalinya pada lingkungan bisnis atau initial data loads, membuat tampilan dashboard yang siap dipakai pengguna data warehouse untuk mendapatkan informasi bisnis. Melakukan pengujian user acceptance test atau yang disingkat dengan UAT. Melakukan pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem data warehouse. Dan menyediakan fitur backup, recovery, dan security. Selanjutnya ada pemeliharaan data warehouse. Pada tahap pemeliharaan data warehouse ini yang perlu dilakukan adalah memantau sistem data warehouse yang sedang berjalan. Kemudian melakukan penyesuaian kinerja database secara terus-menerus, memberikan dukungan dan pelatihan tentang cara penggunaan sistem data warehouse yang diperlukan dan mengelola sistem data warehouse. Analisis kebutuhan data warehouse, ada granularitas, yaitu tingkat kerincian atau rangkuman suatu unit data dalam data warehouse. Tingkat kerincian dikatakan tinggi jika tingkat agregasi data tinggi. Granularitas dikatakan rendah jika unit data berada pada level unit data yang sangat granular. Contoh penentuan granularitas dapat dilihat pada gambar 8, di mana granularitas dianggap rendah karena data warehouse menyimpan data rinci tentang panggilan telepon pelanggan selama 1 bulan, dan granularitas dianggap tinggi ketika data warehouse menyimpan data agregat tentang jumlah panggilan pelanggan dalam 1 bulan. Yang kedua ada data multidimensi, yaitu gudang data dapat digunakan untuk analisis bisnis multidimensi. Data multidimensi merupakan data yang terbentuk peristiwa yang dapat dilihat dari berbagai sudut berbeda untuk menjadi informasi yang berguna bagi bisnis. Gambar 9 menunjukkan contoh analisis hasil penjualan multidimensi, di mana angka
penjualan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, khususnya dari sudut pandang produk, waktu, dan wilayah. Fakta yaitu merupakan ukuran suatu peristiwa seperti penjual dan sering disajikan sebagai angka. Menganggap Mulyana tahun 2014 menganggap peristiwa sebagai ukuran yaitu data numerik yang dapat diukur seperti kuantitas, harga, rata-rata, angka, dan sebagainya. Oleh karena itu, data aktual di gudang data seringkali memiliki tipe data numerik, integer atau desimal. Dimensi adalah kategori yang digunakan untuk mendefinisikan informasi seperti tanggal, lokasi, dan produk. Dimensi dapat berupa level atau hierarki, misalnya dimensi waktu memiliki hierarki tahun, bulan, dan hari. Hierarkinya akan disesuaikan dengan kebutuhan analisis data warehouse. Yang metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara, kedua ada diskusi kelompok, yang ketiga ada studi dokumen, yang keempat yaitu terakhir ada observasi. Nah, ini ada 4 langkah definisi kebutuhan data warehouse, yaitu tahap identifikasi bisnis proses, kedua ada tahap menentukan level granularity atau grain, yang ketiga ada tahap mengidentifikasi dimensi, yang terakhir yaitu tahap mengidentifikasi fakta. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.